Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang besaran dasar radioaktif, peluruhan beruntun, dan keseimbangan radioaktif. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nadia Dwi Widyadana, yang kedua Afia Nirmala Putri, dan yang ketiga saya sendiri Lailatul Zahro. Materi yang kami bahas yaitu yang pertama besaran dasar radioaktif, yang kedua peluruhan beruntun, dan yang ketiga keseimbangan radioaktif. Materi yang pertama adalah besaran dasar radioaktivitas. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu pengertian dari radioaktivitas. Jadi, radioaktivitas merupakan gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti yang stabil. Atau lebih jelasnya, radioaktivitas merupakan kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Penemu dari radioaktivitas adalah Bapak Henry Becquerel. Bapak Henry Becquerel pada tahun 1896. Kisahnya diawali ketika pada tahun 1895, William Conrad Roentgen berhasil mendeteksi adanya sinar X dengan cara fluoresensi. Nah, ketika itu Henry Becquerel mulai tertarik dan mulai mempelajari. Ketika ia mempelajari sinar X tersebut, ia mulai mempersoalkan apakah proses sebaliknya dapat terjadi ketika cahaya stimulasi bahan fluoresensi ini memiliki intensitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan sinar X tersebut. Nah, akhirnya Bapak Henry Becquerel ini mulai melakukan eksperimen. Ia meletakkan garam uranium pada pelat fotografik yang ditutupi kertas hitam. Kemudian ia disinari dengan cahaya matahari. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pelat tersebut berkabut sehingga Bapak Henry Becquerel ini dapat menemukan sumber radiasi yang mempunyai daya tembus, yakni adalah uranium yang terdapat pada garam fluoresensi. Nah, selanjutnya pada tahun 1898, pasangan suami istri yaitu Pierre dan Marie Curie itu telah berhasil memisahkan polonium sebagai sumber radiasi setelah adanya uranium tadi. Terus tahun 1902, Pierre dan Marie Curie ini juga berhasil menemukan sumber radiasi yang lain, yakni pada radium, yang mana radium ini merupakan suatu zat baru yang memiliki sifat keradioaktifan yang lebih tinggi dari uranium tadi. Selanjutnya, Rutherford dan rekan sekerjanya itu berhasil membedakan 3 jenis radiasi yang dipancarkan oleh radionuklida. Yang pertama ada zarah alfa, beta, dan juga gamma. Sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Besar muatan dari sinar alfa adalah min 2 kali 1,6 kali 10 pangkat 19 min 19 C, kecepatan cahaya. Sedangkan sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom.
Dan muatan dari sinar beta ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Dan sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Terdapat 5 jenis peluruhan radioaktif, yakni pertama, peluruhan gamma, kedua, peluruhan alfa, 3. Peluruhan beta, keempat, penangkapan elektron, dan yang kelima, pemancaran positron. Selanjutnya ada jenis-jenis dari peluruhan radioaktif yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada peluruhan gamma, yaitu terjadi karena inti memiliki energi yang lebih besar. Kedua, peluruhan alfa, yaitu terjadi karena inti induk memiliki nomor massa A besar. Dan yang ketiga, peluruhan beta, yaitu terjadi karena inti memiliki neutron yang lebih besar daripada proton. Waktu paruh. Waktu paruh dapat didefinisikan sebagai periode waktu di mana jumlah cacah inti atom induk yang bersifat radioaktif tinggal separuh dari cacah semula. Untuk mempermudah penggambaran terhadap kecepatan peluruhan zat radioaktif, maka sering digunakan parameter baru, yaitu waktu paruh, yang juga dapat didefinisikan sebagai selang waktu yang dibutuhkan oleh suatu inti radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari aktivitasnya semula. Waktu paruh sama dengan 0,693 per lambda. Pada saat waktu sama dengan N kali waktu paruh dengan N bilangan bulat, maka persamaan selanjutnya dapat dituliskan NI dikali waktu sama dengan setengah pangkat N dikali jumlah nuklida radioaktif mula-mula. Aktivitas radioaktif. Laju peluruhan inti radioaktif ini disebut aktivitas. Semakin besar aktivitasnya, maka semakin banyak inti atom yang meluruh tiap detik. Aktivitas hanya ditentukan oleh jumlah peluruhan per detik. Satuan dasar untuk mengukur aktivitas adalah Curie. 1 Curie atau CI sama dengan 3,7 kali 1010 peluruhan per detik. Satuan SI untuk aktivitas adalah Becquerel atau Becky. Sebagai penghormatan atas jasa Henry Becquerel yang telah menemukan radioaktivitas pada tahun 1896. 1 Becquerel sama dengan 1 BQ sama dengan 1 kejadian atau sekon. Deret radioaktif. Sebagian besar unsur radioaktif yang terdapat di alam adalah merupakan anggota dari 4 deret radioaktif. Masing-masing deret terdiri dari urutan produk nuklida anak, yang semuanya dapat diturunkan dari nuklida induk tunggal. Nama deret didasarkan pada nama nuklida induknya dan dicirikan oleh nomor massa anggota-anggotanya yang terdapat pada tabel di bawah ini. Materi yang kedua adalah peluruhan beruntun. Peluruhan beruntun merupakan peluruhan yang terjadi ketika suatu radionuklida induk A meluruh menjadi radionuklida anak B yang selanjutnya meluruh lebih lanjut menjadi cucu C. Maka itu dikatakan sebagai peluruhan beruntun. Sama halnya ketika terdapat inti atom radioaktif dengan tetapan peluruhan konstanta 1, yaitu M1, itu meluruh menjadi inti atom baru,
N2 dengan konstanta tetapan peluruhan 2 dan meluruh lagi menjadi inti atom stabil, yaitu N3. Yang mana inti atom 1 itu bisa disebut dengan induk radioaktif, yang disitu disimbolkan dengan N1. Lalu N2 itu bisa disebut dengan anak radioaktif, yang disitu dituliskan dengan simbol N2, dan N3 itu adalah cucu radioaktif, yang mana itu merupakan inti atom stabil yang disimbolkan dengan N3. Nah, di sini pada laju peluruhan inti induk, yaitu pada N1, ketika T sama dengan 0, N1 sama dengan N10, dan N2 sama dengan N3 sama dengan 0, kita dapat mencari nilai dari N1. Kita dapatkan nilai N1 dengan cara menurunkan nilai N1. Jadi nanti diturunkan turunan dari N1 terhadap T sama dengan konstanta peluruhan 1 dikalikan N1. N1 di sini merupakan jumlah nuklida radioaktif 1. Sehingga dari persamaan tadi kita bisa memperoleh nilai dari N1 sendiri, yakni N110 E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikalikan T. Nah, di sini E di sini merupakan bilangan Euler, yang mana nilainya adalah 2,718218. Tadi sudah pada N1, sekarang kita lanjut ke N2, yaitu pada inti anak radioaktif. Nah, pada inti anak radioaktif ini, nuklida kedua itu bertambah dari hasil peluruhan pertama, tetapi juga berkurang karena peluruhan N2 itu sendiri. Jadi di sini dituliskan turunan N2 terhadap T sama dengan konstanta peluruhan 1 dikalikan N1 dikurangi konstanta peluruhan 2 dikalikan N2. Tadi kan nilai dari N1 sudah diketahui, yaitu N10 dikalikan E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikalikan T. Sehingga di sini bisa dituliskan nilai dari turunan N2 terhadap T sama dengan konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikalikan T dikurangi konstanta peluruhan 2 dikalikan N2. Nah, di sini kita pindah ruaskan, yang mana kita tempatkan N2 bersama N2 yang lainnya, sehingga diperoleh seperti rumus di samping. Untuk mendapatkan nilai N2, perjalanannya masih panjang. Setelah didapatkan rumus yang tadi, kita kalikan kedua ruas dengan nilai E pangkat konstanta peluruhan 2 dikalikan T. Sehingga ketika kedua ruas dikalikan bilangan tersebut, diperoleh hasil dari turunan N2 E pangkat konstanta peluruhan 2 kali T terhadap T sama dengan konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 E pangkat konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan T. Sehingga ketika didapatkan nilai tersebut, selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Setelah diintegralkan, ketemu nilai seperti pada rumus di samping, yaitu N2 dikalikan E pangkat konstanta peluruhan 2 dikali T sama dengan konstanta peluruhan 1 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 E pangkat konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikali T ditambah nilai C. Seperti itu. Nah, di sini kita mencari konstanta C dengan cara kita ambil syarat batas yang di awal tadi, yaitu N2 sama dengan N20 sama dengan 0
pada saat T sama dengan 0. Sehingga ketika kita masukkan nilai N2 nya 0 sama T sama dengan 0, sehingga nanti di akhir kita peroleh nilai C sama dengan negatif konstanta peluruhan 1 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10. Sehingga ketika kita sudah memperoleh nilai C tadi, kita bisa mendapatkan penyelesaian untuk pencarian N2, yakni konstanta peluruhan 1 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 dikali E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikali T dikurangi E pangkat min konstanta peluruhan 2 dikalikan T. Nah, itu adalah hasil akhir dari penyelesaian N2. Alhamdulillah tadi udah ditemukan nilai dari M2. Tetapi nggak sampai di situ, kita masih lanjut lagi mencari nilai dari N3. Nah, nilai N3 ini kita peroleh dengan cara menurunkan N3 terhadap T yang kita sama dengankan dengan konstanta peluruhan 2 dikalikan N2. Tadi kan N2-nya udah kita peroleh tuh yang tadi. Lalu kita substitusikan nilai N2 terhadap persamaan tersebut, sehingga diperoleh persamaan turunan N3 terhadap T sama dengan konstanta peluruhan 1 dikali konstanta peluruhan 2 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 kali konstanta peluruhan 1 dikalikan E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikali T dikurangi lagi konstanta peluruhan E kali konstanta peluruhan min pangkat min konstanta peluruhan 1 dikali T dikurangi E pangkat konstanta peluruhan 2 dikali T, yang mana itu seperti pada rumus di samping. Setelah didapatkan nilai tadi, kita lanjut mengintegralkan kedua ruas. Nah, sehingga diperoleh nilai dari pengintegralan adalah seperti yang terlihat pada rumus di samping, yang mana itu masih terdapat konstanta C yang perlu kita cari lagi nilai dari konstantanya. Nah, sehingga itu tadi kan di awal kita ada batas tuh yang tadi batasnya adalah T sama dengan 0, terus N1 sama dengan N10, dan N2 sama dengan N3 sama dengan 0, sehingga nilai C bisa diperoleh min konstanta peluruhan 1 dikali konstanta peluruhan 2 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 buka kurung 1 per konstanta peluruhan 2 dikurangi 1 per negatif konstanta peluruhan 1. Sehingga ketika sudah diperoleh nilai C dan kita udah punya nilai hasil pengintegralan tadi, kita bisa memperoleh penyelesaian akhir untuk N3, yang mana diperoleh seperti terlihat pada rumus, yaitu N3 sama dengan konstanta peluruhan 1 dikalikan konstanta peluruhan 2 per konstanta peluruhan 2 dikurangi konstanta peluruhan 1 dikalikan N10 dikalikan 1 dikurangi E pangkat min konstanta peluruhan 1 dikali T per min konstanta peluruhan 1 dikurangi 1 dikurangi E pangkat konstanta peluruhan 2 dikali min T per konstanta peluruhan 2, seperti pada rumus di samping. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan radioaktif. Kesetimbangan biasanya digunakan untuk mengungkapkan kondisi bahwa turunan dari fungsi terhadap waktu sama dengan 0.
Kesetimbangan biasanya digunakan untuk mengungkapkan kondisi bahwa turunan dari fungsi terhadap waktu sama dengan 0. Kondisi kesetimbangannya yaitu pada rumus di bawah ini. Anggota dari deret peluruhan radioaktif memiliki umur paruh yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan paruh nuklida induknya. Sebagai konsekuensinya, maka setelah selang waktu tertentu maka akan tercapainya keadaan setimbang, yakni masing-masing nuklida anak meluruh dengan laju yang sama dengan laju pembentukan inti anak. Yang pertama, keseimbangan permanen. Berdasarkan peluruhan berurutan, maka N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 min lambda 1 dikali N10 dikali E pangkat minus lambda 1T min E pangkat minus lambda 2T. Apabila umur paruh unsur induk sangat lama, jika dibandingkan dengan unsur anak luruh, konstanta peluruhan 1 jauh lebih kecil dari konstanta peluruhan 2. Maka persamaan di atas tereduksi menjadi N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 dikali N10 dikali 1 min E pangkat min lambda 2T. Selanjutnya, waktu peluruhan. T sangat lama jika dibandingkan dengan inti anak, yaitu T lebih besar dari 1 per konstanta peluruhan 2. Maka E pangkat minus lambda dikali 2T dapat diabaikan atau dihilangkan. Yang kedua, keseimbangan transien. Berpijak pada persamaan N2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 min lambda 1 dikali N10 dikali dalam kurung E pangkat minus lambda 1T min E pangkat minus lambda 2T. N2 akan maksimum pada saat selang waktu peluruhan sama dengan Tm. Waktu tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Turunan N2 terhadap T sama dengan 0, maka diperoleh selang waktu peluruhan sama dengan 1 per lambda 2 min lambda 1 in lambda 2 per lambda 1. Selanjutnya, setelah mencapai maksimum, maka turunan N2 terhadap T hanya bergantung pada konstanta peluruhan 1 dan konstanta peluruhan 2. Untuk konstanta peluruhan 1 lebih kecil dari konstanta peluruhan 2. Hal ini berarti bahwa untuk selang waktu yang lama, maka E pangkat minus lambda 2 dikali 2T lebih cepat mencapai 0 dibandingkan E pangkat minus lambda dikali 1T. Sehingga N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 min lambda 1 dikali N10 dikali E pangkat minus lambda kali 1T. Sehingga N2 per N1 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 min lambda 1 menghasilkan nilai yang konstan. N2 dan N1 dikatakan berada dalam keseimbangan transien. Keduanya meluruh dengan tatapan peluruhan yang sama besar. Selanjutnya, untuk konstanta peluruhan 1 lebih besar dari konstanta peluruhan 2 dapat dibuktikan N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 min lambda 1 dikali N10 dikali E pangkat minus lambda dikali 2T. Hal ini berarti bahwa setelah Tm, inti atom induk akan habis atau meluruh seluruhnya.
dan inti atom anak meluruh dengan tetapan peluruhannya sendiri. Yang ketiga, keseimbangan sekuler. Untuk konstanta peluruhan 1 jauh lebih kecil dari konstanta peluruhan 2, maka konstanta peluruhan 1 dapat diabaikan terhadap konstanta peluruhan 2, dan E pangkat minus lambda 1 kira-kira sama dengan 1. Dapat dibuktikan bahwa N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 dikali N10 dalam kurung 1 min E minus lambda dikali 2T. Untuk nilai T yang sangat besar dibandingkan dengan umur rata-rata inti anak, maka nilai E pangkat minus lambda 2T dapat diabaikan, sehingga diperoleh N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 dikali N10 menghasilkan nilai konstan. N2 dan N1 dikatakan berada dalam kesetimbangan sekuler karena konstanta peluruhan 1 jauh lebih kecil dari konstanta peluruhan 2, atau waktu paruh inti induk jauh lebih besar dibandingkan waktu paruh pada inti anak. Maka N1 dibagi N2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan T1 dibagi T2 menghasilkan nilai konstan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.